Konsep dasar jaringan nirkabel ini, yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian jaringan nirkabel. Yang kedua adalah manfaat jaringan nirkabel. Yang ketiga, keunggulan dan kelemahan jaringan nirkabel. Yang keempat, pengertian polarisasi jaringan nirkabel dan spektrum elektromagnetik. Yang kelima, pengertian bandwidth jaringan nirkabel dan gelombang radio. Kemudian siswa dapat menyebutkan jenis-jenis jaringan nirkabel. Yang ketujuh adalah siswa dapat menjelaskan pengertian jenis-jenis kabel. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menyebutkan model topologi jaringan nirkabel. Baik, sebelum kita membahas tentang jaringan nirkabel, pada dasarnya media transmisi data dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jaringan nirkabel, yang kedua adalah jaringan berkabel. Jaringan berkabel ini adalah media transmisi data jaringan yang menggunakan sebuah kabel. Sedangkan jaringan nirkabel ini adalah media transmisi data jaringan yang tidak menggunakan sebuah kabel, tetapi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Dalam jaringan nirkabel ini mempunyai manfaat. Yang pertama adalah pengguna dapat saling berbagi file dan sumber daya lainnya dengan terhubung ke jaringan tanpa harus bersusah payah melepaskan namanya port. Kemudian yang kedua adalah manfaat kedua, pengguna dapat bergerak bebas. Intinya adalah fleksibel. Mungkin dengan kita mau mengirim data ke suatu tempat itu bisa. Kemudian yang ketiga adalah lebih nyaman digunakan. Jadi kita menggunakan jaringan nirkabel ini kita nyaman menggunakan dan tanpa tidak ribet. Contohnya nggak perlu nyolokin kabel dan segala macam. Kemudian yang keempat adalah jaringan nirkabel sering kali dapat menangani penggunaan dalam jumlah yang lebih banyak. Jadi jaringan nirkabel ini bisa digunakan dalam jumlah banyak. Karena apa? Jumlah portnya tidak dibatasi. Kemudian yang terakhir adalah pengalihan informasi secara instan ke media sosial menjadi lebih mudah. Nah, dalam jaringan nirkabel ini keunggulannya ada beberapa keunggulan. Yang pertama adalah lebih fleksibel. Karena jaringan nirkabel ini memungkinkan kita membangun sebuah jaringan komputer pada tempat yang tidak mungkin dijangkau oleh kabel. Kemudian keunggulannya jaringan nirkabel yang kedua ini adalah meningkatkan produktivitas. Maksudnya adalah pengguna jaringan nirkabel ini menjadi lebih banyak unsur dari berbagai wilayah, bisa meresponnya secara cepat. Kemudian yang ketiga adalah tingkat mobilitasnya tinggi. Jadi seorang pengguna yang berada di lokasi dimanapun saja, contohnya baik di kantor maupun di ruang publik, akan selalu tersambung dengan yang namanya internet. Di samping ada keunggulan jaringan nirkabel ini, ada kelemahannya. Jadi jaringan nirkabel ini ada kelemahannya juga. Yang pertama adalah faktor biaya atau cost. Kenapa faktor biaya? Karena komponen
jaringan kabel ini dibantul sangat tinggi karena teknologinya selalu terbaru. Kemudian yang kedua adalah faktor keamanan. Jadi kenapa faktor keamanan itu menjadi kelemahan jaringan kabel? Karena jaringan kabel ini bekerja dengan medium udara dan otomatis jaringan ini akan mudah disadap oleh siapa saja, dan banyak sekali serangan-serangan yang terjadi pada jaringan kabel. Kemudian yang ketiga adalah faktor kecepatan. Faktor kecepatan data ini dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga laju yang didapat menjadi 11 Mbps hingga 24 Mbps. Di dalam jaringan kabel ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama adalah WIPAN atau Wireless Personal Area Network. Apa sih yang dimaksud dengan WIPAN? Nah, WIPAN adalah jaringan kabel long range yang meliputi luas jangkauan hanya beberapa puluh meter. Nah, di dalam WIPAN ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat periferal, contohnya seperti printer dan Android atau smartphone dan peralatan-peralatan rumah lainnya. Nah, teknologi WIPAN ini seperti Bluetooth, koneksi infrared, home RF atau yang disebut dengan home radio frekuensi, dan teknologi Zigbee. Jenis jaringan nirkabel yang kedua adalah WLAN atau Wireless Local Area Network. Nah, apa sih yang dimaksud dengan WLAN? Nah, yaitu jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi datanya. Nah, di dalam WLAN ini teknologinya adalah seperti WiFi dan hotspot. Jenis jaringan nirkabel yang ketiga yaitu WWAN atau Wireless Wide Area Network. Nah, WWAN adalah sebuah jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas karena radiusnya mencakup sebuah negara bahkan benua, yang menggunakan sarana fasilitas transmisi seperti yang namanya telepon, kabel bawah laut ataupun satelit. Nah, di dalam WWAN ada teknologi yang perlu kita ketahui sesuai dengan generasi perkembangannya. Contohnya saja layanan seluler. Nah, generasi pertama atau seluler generasi pertama atau 1G, yaitu sistem seluler generasi pertama ini digunakan hanya untuk voice dan tidak mencukupi untuk memenuhi layanan transfer data ke komputer. Jadi generasi pertama ini, seluler generasi pertama ini hanya bisa untuk telepon saja dan tidak bisa untuk mentransfer
data ke komputer lainnya. Terus kemudian muncullah seluler generasi kedua atau 2G atau 2G. Nah, modulasinya lebih efisien karena menggunakan sinyal digital untuk channel voice. Nah, perkembangan teknologi ini pemaketan datanya berkembang sangat pesat sekali. Karena apa? Karena muncul yang namanya GPRS atau General Packet Radio Service yang memungkinkan data rata yang cepat melalui sistem GSM. Contohnya seluler yang generasi pertama itu adalah seperti telepon rumah. Sedangkan seluler generasi kedua itu seperti kayak handphone, ya saya sebut saja kayak handphone 3315 serinya ada seperti contoh handphone yang serinya 3315 seperti itu seluler generasi yang kedua. Kemudian muncul lagi generasi yang ketiga melalui perubahan lagi teknologinya. Di generasi ketiga ini dapat mengakses semua permanen. Di generasi ketiga ini dapat mengakses secara permanen ke web, video interaktif dengan kualitas yang sangat baik seperti kualitas CD audio player hingga teknologi kamera video yang integrasikan dalam telepon seluler atau gadget kita. Tren di seluler generasi ketiga ini yang ditawarkan adalah layanan internet, kemudian bisa telepon dan media broadcast ke dalam sebuah alat, yaitu di handphone 3G tersebut. Kemudian yang keempat adalah HSDPA. Nah, HSDPA ini seperti modem yang mempunyai kecepatan dan kapasitas transfer datanya lebih tinggi. Di dalam HSDPA ini adalah penyempurna dari GPRS, CDMA, Edge, dan 3G. Jadi HSDPA ini adalah penyempurna dari teknologi-teknologi sebelumnya. Kemudian yang sekarang adalah yang baru mulai kita rasakan adalah seluler generasi keempat atau 4G, yaitu merupakan perkembangan dari teknologi 3G dengan nama resmi menurut IEEE adalah 3G and Beyond. Nah, sistem 4G ini dapat menyediakan solusi IP yang komprehensif, di mana suara dan arus multimedia dapat
sampai kepada pengguna kapan saja dan di mana saja. Dan rata-rata datanya lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Salah satu contoh jaringan teknologi 4G ini adalah yang namanya LTE atau Long Term Evolution. Nah, LTE ini mempunyai kecepatan 100 Mbps untuk download dan 50 Mbps adalah uploading. Nah, di dalam jaringan 4G ini eranya adalah budaya streaming. Jadi generasi jaringan 4G ini semakin familiar dalam kehidupan keseharian kita saat ini. Kemudian ada yang namanya WIMAN atau Wireless Metropolitan Area Network. Apa sih yang dimaksud dengan WIMAN? Yaitu merupakan teknologi yang mengizinkan koneksi dari berbagai jaringan dalam suatu area metropolitan seperti bangunan yang berbeda dalam suatu kota. Nah, tanpa harus memasang yang namanya kabel. Itu adalah WIMAN. Sekarang saya jelaskan tentang jenis-jenis kabel jaringan secara garis besarnya saja. Yang pertama adalah kabel koaksial. Nah, kabel koaksial ini adalah kabel jaringan yang terdiri dari dua lapisan konduktornya. Yang kedua adalah kabel twisted pair. Nah, kabel ini adalah kabel jaringan di dalamnya terdiri dari beberapa kabel yang saling berpasangan. Jumlahnya ada 8 kabel dan warnanya pun berbeda-beda. Nah, di kabel twisted pair ini ada 3. Yang pertama, kabel UTP. Jenis kabel ini tanpa pelindung bagian kabelnya. Jadi kabel UTP ini itu kabelnya tidak ada pelindungnya. Kemudian yang kedua adalah kabel FTP. Dalam kabel ini ada pelindungnya, yaitu aluminium foil pada bagian luar per kabel. Tujuannya adalah lebih tahan dari interferensi gelombang elektromagnetik. Yang terakhir adalah STP. Nah, STP ini, kabel STP ini adalah jenis kabel yang memiliki lapisan aluminium foil sebagai pelindungnya pada bagian dalam kabel. Fungsinya adalah untuk menghalau gangguan elektromagnetik yang mempengaruhi internet. Kabel yang ketiga adalah kabel fiber optik. Nah, kabel fiber optik ini apa sih? Nah, kabel fiber optik ini suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus. Nah, dan digunakan untuk media transmisi karena dapat mentransmisi sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lain dengan kecepatan tinggi. Di dalam jaringan nirkabel ini ada 2 model topologi sesuai dengan standar IEEE.
Yang pertama adalah jaringan infrastruktur, yaitu merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian. Di dalam jaringan infrastruktur ini untuk melakukan beberapa hal, diantaranya adalah yang pertama memperluas jangkauan wireless, kemudian menggunakan kemampuan roaming. Topologi selanjutnya adalah jaringan ad hoc. Nah, jaringan ad hoc ini salah satu metode jaringan di dalam WLAN. Mode ini memungkinkan dua atau lebih device atau komputer atau router untuk saling berkomunikasi satu sama yang lain secara langsung. Di dalam wireless ad hoc itu mempunyai keuntungan. Yang pertama adalah jaringan wireless ad hoc ini sangatlah sederhana dalam mengaturnya. Kita tinggal tancap adapter wirelessnya pada laptop atau komputer, kemudian kita konfigurasikan softwarenya sehingga dapat melakukan komunikasi antar laptop atau antar komputer. Yang kedua adalah jaringan ad hoc ini sangat murah. Kemudian yang terakhir adalah jaringan ad hoc ini aksesnya sangat cepat. Yaitu rate throughputnya antar adapter 2 kali lebih cepat dibandingkan menggunakan wireless access point dalam teknologi topologi infrastruktur. Dari sekian materi yang saya sampaikan ini, kesimpulannya adalah jaringan nirkabel ini adalah media transmisi data jaringan yang tidak menggunakan sebuah kabel. Dan keunggulan jaringan nirkabel ini lebih fleksibel, meningkatkan produktivitas, tingkat mobilitasnya sangat tinggi. Dan kelemahan-kelemahan jaringan kabel ini seperti faktor biayanya, terus keamanannya, dan faktor kecepatan. Jaringan kabel ini memiliki beberapa jenis, yaitu seperti WIPAN dan WIMAN. Topologi jaringan nirkabel ini adalah jaringan infrastruktur dan jaringan ad hoc.